Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Eza Puri Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah pemrograman berorientasi objek di pertemuan keempat yang akan membahas tentang struktur pencabangan. Ya. Jadi kalau di algoritma struktur data sebelumnya mungkin kalian sudah belajar tentang struktur pencabangan. Struktur pencabangan ini yang merupakan salah satu struktur dari program ya. Struktur lainnya yaitu struktur perulangan. Ya. Jadi struktur pencabangan ini ya, kita review lagi materi algoritmanya ya, dia menentukan satu dari sekian banyak pilihan yang disediakan ya. Nah, dalam pemrograman, struktur ini akan mengakibatkan beberapa baris perintah tidak akan dikerjakan atau dilewati ya. Nah, dia akan membentuk kelompok atau blok tersendiri yang akan dikerjakan atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah blok tersebut dijalankan atau tidak, dia ditentukan berdasarkan kondisinya. Nah, jadi kalau kondisinya memenuhi maka dia akan dijalankan, tapi kalau tidak dia akan dilewati. Kondisi itu apa? Jadi kondisi itu dia akan menentukan blok atau kelompok dari suatu baris perintah yang dikerjakan atau tidak sama sekali. Dia membandingkan dua atau lebih operan. Operan itu maksudnya yang dioperasikan ya. Jadi hasil akhirnya bisa true atau false ya. Contohnya seperti ini di tabel ini ya. Saya punya kondisi misalnya 5 lebih besar dari 2 ya. Nilainya mungkin kalian bisa sendiri. Jadi nilainya bisa true atau false ya. Begitupun yang lainnya, 5 sama dengan 2, 5 kurang 5 sama dengan 7, dan 5 tidak sama dengan 2 ya. Nah, kalian bisa isi sendiri nilainya ya. Nah, jadi struktur perulangan itu ada dua macam ya. Yang pertama simple conditional branch dan ada multi-way conditional branch ya. Pertama kita akan bahas dulu tentang simple conditional branch ya. Ada if then, ada if then else, dan ada next if ya. Untuk if then itu sendiri apa? Jadi if then itu dia hanya memiliki satu grup atau kelompok baris perintah yang dikerjakan apabila kondisinya bernilai true ya. Jadi kalau kondisinya true maka dia akan dijalankan, tapi kalau false dia akan dilewati ya. Digunakan apabila hanya mempunyai satu pilihan saja. Nah, kalau dalam Kotlin sintaknya adalah if kondisinya apa, lalu statement true-nya apa, lalu baru instruksi selanjutnya. Atau bisa jadi statement true-nya lebih dari satu baris. Maka kalau lebih dari satu baris itu ditaruh di dalam kurung kerawal ya. Jadinya if kondisi, lalu kurung kerawal buka, daftar statement true-nya apa, lalu kurung kerawal tutup, baru instruksi selanjutnya ya. Mungkin dalam flowchart digambarkan seperti ini. Saya punya kondisi nih. Kalau kondisinya nilainya true, maka dia akan menjalankan statement true-nya, baru kemudian instruksi selanjutnya. Kalau nilainya false, maka langsung melangkah ke instruksi selanjutnya tanpa menjalankan statement true-nya apa. Seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini. Ya, yang sebelah kanan itu flowchart-nya ya. Flowchart-nya, lalu sebelah kiri itu adalah program dalam Kotlin ya. Jadi silakan kalian buat di project yang sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Lalu coba jalankan input sebarang angka, jalankan berkali-kali ya. Jadi yang satu di atas 5, yang satu lagi di bawah 5 ya. Silahkan dicoba. Lalu ada if then else ya. If then else ini dia memiliki dua buah grup atau kelompok baris perintah, di mana grup pertama itu dijalankan kalau kondisi yang bernilai true, sedangkan grup kedua itu dijalankan bila kondisi bernilai false. Jadi grup pertama itu adalah bagian if-nya. Kemudian bagian grup kedua itu adalah bagian else-nya. Bagian if akan dijalankan kalau kondisinya nilainya true. Sedangkan grup kedua itu akan dijalankan jika kondisinya bernilai false. Ini digunakan apabila kita mempunyai. Nah, sintak if dan else itu ada 4 alternatif ya. Yang pertama itu if kondisinya apa ya. Ingat tidak ada kata then, langsung ke statement true-nya apa. Else, itu kalau else itu statement false-nya apa, lalu baru instruksi selanjutnya. Jadi if yang di sini akan dijalankan kalau statementnya bernilai true, kondisinya bernilai true. Tapi kalau kondisinya bernilai false, maka yang dijalankan adalah else-nya. Bentuk kedua adalah kalau statement true-nya ada beberapa baris ya, sama kayak tadi ya. Tapi else-nya cuma satu baris ya. Bentuknya jadi if kondisi kurung kerawal ya, kurung kerawal statement true-nya apa saja, baru else statement false ya. Statement false-nya langsung tanpa kurung kerawal, baru instruksi selanjutnya.
Bentuk yang ketiga adalah kalau else-nya lebih dari satu baris ya, sama. Jadi kurung kurawalnya terletak setelah else ya. Dan bentuk terakhir kalau if sama else-nya sama-sama lebih dari satu baris ya. Bentuknya jadi seperti yang di kanan bawah. Nah, kira-kira gambarannya adalah kalau ada sebuah kondisi ya di flowchart sebelah kanan bawah ini yang kecil ini, kalau kondisi yang bernilai true maka dia akan menyangka statement true, baru kemudian instruksi selanjutnya. Tapi kalau false ya, dia akan lari ke statement false ya, bukan ke kondisi true-nya. Jadi statement true-nya tidak akan dijalankan, tapi dia akan menjalankan statement false-nya, baru kemudian ke instruksi selanjutnya. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Yang kanan flowchart-nya, yang kiri programnya. Silakan buat di Kotlin ya, di project yang sama dengan program tadi. Lalu ada nest if ya. Nest if ini jadi digunakan apabila pilihannya berjumlah lebih dari 2 buah. Nah, dia akan memiliki lebih dari 2 grup atau 2 kelompok baris perintah dan kondisinya lebih dari 1 ya. Nah, nest if ini dia tidak ada bentuk yang baku ya, karena dia dibentuk menggunakan kombinasi if then dan juga if then else. Nah, flowchartnya seperti ini ya. Kalau misalnya kondisi 1 nilainya true, maka dia akan menjalankan kondisi 2 ya. Kondisi 2 nilainya true juga, maka dia akan menjalankan statement pertama. Tapi kalau misalnya kondisi 2 nilainya false, maka dia tidak akan menjalankan statement pertama. Mereka loncat langsung ke instruksi selanjutnya. Begitupun kalau kondisi 1-nya bernilai false, maka dia tidak akan menguji kondisi kedua ya, langsung ke statement kedua lalu instruksi selanjutnya ya. Ini hanya salah satu contoh aja ya. Selain itu masih banyak sekali contoh yang lain ya. Nah, ini contoh programnya seperti ini, silahkan coba diketikkan lalu jalankan ya berkali-kali. Yang pertama adalah kalau angkanya di antara 11 dan 20, kemudian kalau di antara 0 dan 10, dan juga kalau di luar jangkauan tersebut ya. Nah, di sini ada komentar ya bahwa ini angka lebih dari 10 dan angka kurang dari sama dengan 20 itu juga bisa diganti kalau dalam Kotlin menjadi angka in 11 sampai 20. Besar sama dengan 0 dan angka kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10 bisa juga diganti menjadi angka in 0 sampai 10 ya. Jadi titik-titik itu adalah jangkauan ya, namanya jangkauan. Jangkauan itu adalah salah satu tipe di Kotlin. Kemudian ada multi-way conditional branch ya. Kalau dalam Kotlin itu namanya when ya. Jadi kalau di Java mungkin kalian kenal namanya switch case ya. Dia sekilas mirip dengan switch ya, cuma ada berbeda dikit ya dengan jelas Kotlin, yaitu when bisa diisi dengan variabel ataupun tanpa variabel ya, variabel uji ataupun tanpa variabel uji ya. Kalau ada variabel ujinya, dia hanya dapat menguji kesamaan atau rentang saja ya. Sedangkan kalau tanpa variabel uji, dia bisa melakukan evaluasi boolean sembarang. Jadi mirip sekali dengan nest if ya. Bahkan dalam Kotlin itu kalau seandainya kondisinya lebih dari 2 ya, dia direkomendasikan untuk menggunakan when ini ya dibandingkan dengan nest if ya, karena pembacaannya lebih mudah. Yang perlu dicatat bahwa tidak ada konstanta when di blok bersangkutan yang dapat mempunyai nilai identik ya. Konstanta ini bisa jadi nilai ataupun kondisi. Nah, dia lebih efisien di dalam ya, when itu karena lebih ringkas penulisannya. Lebih ringkas penulisannya dan juga lebih mudah untuk dibaca. Nah, sintaknya ada 4 alternatif ya. Maaf ini kepotong. Ada alternatif pertama itu when variabel ujinya apa, lalu kurung perawal. Nilai pertama dari variabelnya yang diuji, kemudian statement pertama, lalu nilai kedua, statement keduanya apa, pakai panah ya. Ini operator panah. Nulisnya adalah strip lalu lebih besar ya. Dan seterusnya sampai kalau ada else maka strip lebih besar atau panah, statement else-nya apa. Else ini sifatnya opsional ya. Jadi kalau else ini wajib kalau ada nilai yang di luar jangkauan dari yang diuji ini. Bentuk lain dari when itu when variable juga, cuma kalau nilai-nilainya itu membentuk suatu blok sendiri. Jadi statement itu lebih dari 1 baris ya. Maka dia dikelompokkan menggunakan kurung perawal. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah when tanpa variabel uji. Nah, ini kasusnya adalah when yang digunakan untuk memeriksa kondisi ya. Kalau kondisi berarti tanpa variabel, jadi langsung saja when kurung perawal buka, lalu kondisi pertamanya apa, statement pertamanya apa, kemudian kondisi kedua, statement keduanya apa, dan seterusnya. Kalau ada
yang tidak memenuhi syarat di antara semuanya baru else ya. Dan else lagi-lagi ini sifatnya opsional. Bentuk keempat ini adalah when, kalau kondisinya itu mempunyai lebih dari satu statement ya. Satu statement itu membentuk lebih dari satu baris ya. Maka dikelompokkan menggunakan kurung perawal. Ya. Nah ini contoh programnya ya. Ini menggunakan variabel ya. Yang tidak menggunakan variabel mungkin kalian bisa cari sendiri di referensi lain ya. Tapi bisa kok, kalau Kotlin bisa. Ya, tidak seperti switch case di Java. Tapi kalau when ini bisa tanpa variabel uji. Ya. Silahkan diketik lalu dicoba running ya untuk kode hari Semarang. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Kalau ada masih bingung silahkan tanyakan ya di kolom komentar. Saya Eza Budi Perkasa, mohon undur diri dulu dari hadapan semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.